Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Salsabila, NIM F0271201010 dari Prodi D3 Perpustakaan. Di sini saya akan melakukan praktik untuk menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah penelusuran informasi, yaitu menjawab studi kasus yang telah diberikan. Nah, di sini ada 3, dan saya memilih studi kasus yang ketiga, yaitu pada bagian C. Seorang peneliti sedang berusaha mencari literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitiannya, yakni branding pustakawan dan strategi pemasaran. Nah, di sini saya akan menjawab studi kasus tersebut dengan menggunakan 3 teknik pencarian informasi. Nah, yang pertama saya akan menggunakan teknik advanced search pada Google. Yang kedua saya akan menggunakan power searching, dan yang terakhir saya akan menggunakan strategi file type searching. Nah, langsung saja, yang pertama saya akan menggunakan advanced search pada Google terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke advanced search-nya. Nah, kemudian kita masukkan kata berikut sesuai dengan studi kasus yang ketiga tadi, yaitu branding pustakawan dan strategi pemasaran. Nah, selanjutnya kita masukkan tanda petik, tanda kutip seperti tertera di sini. Kita masukkan lagi branding pustakawan dan strategi pemasaran. Kemudian kita bisa menggunakan keyword or, branding pustakawan, or dengan huruf kapital, kemudian strategi pemasaran. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda minus, tapi di sini saya lewati. Kemudian saya menggunakan angka dengan rentang mulai 2010 hingga 2022. Nah, kemudian kita akan mempersempit mempersempit pencarian kita. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Kawasan mana saja. Nah, terakhir perbarui mana saja situs atau domain. Saya menggunakan ac.id. Nah, ac.id ini adalah salah satu domain yang berasal dari akademik. Nah, selanjutnya kita bisa pilih istilah yang muncul dimanapun pada halaman. Di sini saya biarkan saja sesuai pada settingannya. Kemudian jenis filenya saya pilih format PDF agar mudah di-download. Nah, selanjutnya jika sudah, tinggal kita klik penelusuran lanjutan. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya. Nah, yang pertama di sini ada strategi pemasaran di arsip dan perpustakaan kota. Yang kedua ada strategi personal branding dalam ajang. Nah, saya pilih yang ini karena lebih sesuai. Kita buka. Nah, jika sudah terdownload, kita bisa langsung saja buka filenya. Nah, maka di sini ada jurnal, yaitu tentang strategi personal branding dalam ajang pustakawan berprestasi, yaitu karyanya Nur Widianto Yuli Saputra. Nah, di sini kita bisa melihat abstraknya. Nah, di sini menjelaskan tentang dibutuhkannya branding yang baik untuk mengubah persepsi masyarakat atau pemustaka tentang pustakawan. Nah, selain itu masyarakat juga harus memperoleh perspektif yang baru, yang lebih segar. Nah, maka dengan itu penelitian ini menunjukkan untuk dapat mengetahui strategi personal branding dan bentuk hambatannya dalam ajang pustakawan berprestasi.
Nah, kemudian di bawahnya kita bisa melihat kata kuncinya. Di sini ada personal branding, pustakawan, dan pustakawan berprestasi. Nah, di sini ada kata kunci yang kita cari tadi, yaitu personal branding atau branding pustakawan. Nah, di sini kita bisa lihat isinya, apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini sudah dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan personal branding. Kemudian kita lihat di bawah lagi. Nah, di sini juga sudah dijelaskan tentang langkah-langkah personal branding yang diperlukan menurut pendapat Murniati. Nah, di sini juga ada kesimpulan dari penelitiannya. Nah, juga ada daftar pustakanya. Nah, kemudian lanjut ke referensi yang kedua. Nah, di sini saya memilih analisis pemasaran perpustakaan sekolah dasar di kecamatan. Kita tunggu sebentar, kita buka. Nah, analisis pemasaran perpustakaan sekolah dasar di Kecamatan Tambak Sari, yaitu studi perbandingan strategi promosi perpustakaan antara SD Mardi Putra dengan SDK Santa Teresia dalam pemanfaatan koleksi. Nah, di sini kita bisa melihat abstraknya. Di dalam abstrak ini menjelaskan yaitu pemasaran atau marketing merupakan strategi pemasaran perpustakaan di mana elemen pemasaran yang digunakan dalam perpustakaan untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya informasinya, koleksi, agar tercipta suatu kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan penggunanya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan memaksimalkan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) terutama pustakawan dan juga sumber daya informasinya, koleksi-koleksinya, nah itu dapat meningkatkan atau dapat membuat strategi pemasaran atau marketing yang digunakan dalam satu perpustakaan yang akan menciptakan branding pustakawan tersebut. Kemudian kita bisa lihat isinya. Nah, di sini juga terdapat 7 elemen baruan pemasaran masing-masing yang dijelaskan, mulai dari produk, place, price, promosi, people, dan lainnya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang promosi perpustakaan, metode penelitiannya juga dan pembahasannya. Nah, setelah itu, kita masuk ke referensi yang ketiga. Nah, di sini saya memilih yaitu repository dari UINSU, yaitu tentang strategi pemasaran promotion perpustakaan di era milenial. Nah, kita download terlebih dahulu. Nah, artikel ini berisi tentang strategi pemasaran atau promotion perpustakaan di era milenial dalam upaya peningkatan kunjungan perpustakaan oleh Astri Anissa. Nah, kita bisa baca abstraknya, yaitu era milenial adalah kelompok demografi setelah generasi X. Nah, generasi X milenial lahir dan tumbuh di era perkembangan teknologi dan memiliki kemampuan menggunakan teknologi yang lebih baik lagi. Dampak perkembangan dan kemajuan TIK ini terhadap perpustakaan adalah peningkatan jumlah sumber-sumber informasi digital atau elektronik. Kemudian, peningkatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan situasi pada perpustakaan, seperti munculnya berbagai isu pemanfaatan teknologi
di perpustakaan seperti digital library, repository, dan lain-lain. Nah, maka dari itu perlu adanya salah satu strategi yang digunakan, yaitu promosi perpustakaan dalam dunia digital. Kita bisa melihat mulai dari latar belakangnya. Nah, di sini sudah terpampang jelas rumusan masalahnya, yaitu bagaimana strategi promosi yang dapat meningkatkan kunjungan perpustakaan. Nah, di sini salah satu tujuan dari kita mencari studi kasus kita sudah terpampang di sini. Kemudian di sini juga ada kajian teorinya. Nah, mulai dari menurut KBBI, menurut LASA, menurut Kotler, menurut Darmono, dan menurut para ahli lainnya. Nah, selain itu di sini juga menjelaskan tujuan promosi perpustakaan, antara lain menginformasikan, mempengaruhi, membujuk pemakai, mengingatkan, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan di sini juga ada kebijakan yang hendak kita buat. Nah, kita bisa lihat sendiri materinya. Nah, di sini juga terdapat sarana promosi yang bisa kita gunakan. Antara lain media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, kemudian ada LinkedIn, kemudian ada perpustakaan mobile. Nah, sudah ada 3 referensi yang kita dapat. Nah, selanjutnya saya ingin menggunakan teknik informasi power searching. Nah, di sini saya akan menggunakan host searching atau situs domain. Nah, kemudian kita masukkan lagi kata kuncinya branding pustakawan. Dan kita ulang strategi. Branding maksudnya, branding pustakawan dan strategi pemasaran. Nah, di sini kita akan masukkan host searchingnya, bisa juga menggunakan site. Nah, site. Nah, karena tadi saya sudah menggunakan site yaitu acer.id, yaitu domain akademik. Nah, di sini kali ini saya akan menggunakan domain edu, yaitu domain dari pendidikan. Langsung saja tinggal kita cari. Nah, maka di sini sudah muncul hasilnya dengan strategi yang kita lakukan tadi. Nah, di sini saya akan membuka yang pertama, yaitu strategi perpustakaan nasional melakukan branding melalui apa nih? Nah, strategi perpustakaan nasional melalui branding melalui naskah kuno dan koleksi langka. Nah, bisa kita lihat di sini atau bisa kita download terlebih dahulu. Nah, sudah terdownload. Bisa kita buka.
Nah, di sini tertera jurnalnya, yaitu Strategi Perpustakaan Nasional melakukan branding melalui naskah kuno dan koleksi langka oleh Irhamni. Kemudian kita bisa baca abstraknya secara singkat. Nah, kemudian di sini ada keywordnya juga, marketing strategis, branding strategis. Nah, sesuai dengan kata kunci kita cari. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini juga ada teori branding strateginya, serta analisisnya. Kemudian juga ada beberapa definisi yang dikaitkan dengan elemen-elemen. Nah, kemudian juga lengkap dengan implementasinya dalam branding perpustakaan nasional. Nah, juga ada hambatannya. Dan juga ada daftar pustakanya. Nah, setelah itu masuk ke teknik penelusuran terakhir, yaitu saya akan menggunakan strategi file type searching. Masukkan lagi branding pustakawan dan strategi pemasaran. Nah, di sini kita bisa menggabungkan teknik power searching tadi, bisa kita gabungkan dengan menggunakan tanda kutip. Di awal dan akhir. Nah, kemudian kita tuliskan file type-nya. Di sini saya ingin mencari file tipe dengan PDF. Kemudian kita bisa masukkan site-nya atau domainnya. Nah, karena sebelumnya tadi saya sudah menggunakan situs domain yang bernama ACID, kemudian juga ada edu. Nah, yang ini saya akan menggunakan situs GoID. Nah, situs atau domain ini itu berasal dari pemerintah. Jadi sudah dipastikan kredibilitasnya. Kemudian tinggal kita search saja. Nah, maka di sini sudah muncul hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dari Moraref Kemenak GoID. Nah, kita bisa buka. Yaitu promosi perpustakaan melalui media sosial di perpustakaan IAIN Salatiga. Nah, kemudian kita bisa baca abstraknya. Kemudian juga ada keywordnya. Di sini ada library, promotion, social media. Nah, di sini mereka melakukan pemasaran dengan social media. Nah, di sini juga dijelaskan tentang promosi perpustakaan. Kemudian ada tujuannya juga. Kemudian, nah di sini dijelaskan promosi perpustakaan via media sosial. Nah, jenis-jenis media sosial juga. Di sini banyak, ada Snapchat, Vine, Google+, Flickr, kemudian ada WhatsApp juga. Kemudian di sini dijelaskan tentang tujuan penggunaan media sosial oleh perpustakaan. Nah, kemudian di sini juga ada bimbingan penelusuran informasi dalam kegiatan sosialisasi e-research. Nah, ini bagus banget.
Nah, ada seluruh jurnal yang ada di IN Salatiga. Ada banyak. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini juga terdapat e-resource Perpusnas RI. Dan beberapa link open access yang dapat digunakan oleh Sitifas Akademik Kampus Salatiga. Dan terakhir pastinya ada daftar pustaka. Nah, sekian hasil saya dalam mencari literatur primer, sekunder, dan juga literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian tadi, yakni branding pustakawan dan strategi pemasaran. Nah, tadi sudah terdapat 5 referensi melalui 3 teknik pencarian informasi, yaitu advanced search pada Google, power searching, dan juga file type searching. Nah, sekian praktik saya yang dapat saya lakukan mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah penulisan informasi ini. Jika ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.